Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan hari kedua. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah saum kita. Amin amin ya rabbal alamin. Berikut ini kami mewakili DKM Masjid An-Nur akan menyampaikan beberapa taklimat sebagai berikut. Yang pertama, Trawal Ramadan Masjid tanggal 24 Maret tahun 2023. Saldo awal adalah sebesar Rp1.290.000. Penerimaan tanggal 24 Maret 2023 adalah sebesar Rp921.000. Pengeluaran tanggal 24 Maret tahun 2023 adalah sebesar Rp300.000. Dan saldo tertanggal 24 Maret tahun 2023 adalah sebesar Rp1.911.000. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas amal jariah Bapak Ibu jamaah sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian pengisi kutum dan imam sholat tarawih pada malam hari ini adalah Ustadz Heru Supardi, dan untuk Bilal pada malam hari ini adalah Bapak Saiful Rahmat, dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian petugas pembacaan taklimat pada hari berikutnya adalah Saudara Rifki Fadilah Rahmat. Kemudian untuk pengisi kutub dan imam hari berikutnya adalah Ustadz Miftahul Hidayah. Demikianlah taklimat yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri awliyaihi tatanazzalu rahmat. Allahumma salli afdalas salati ala أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم أجرنا من النار. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kultum pada malam hari ini tentang tingkatan-tingkatan puasa. Kalau Bapak Ibu mencermati firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, satu ayat yang pasti mendadak masyhur ketika memasuki bulan Ramadan. Di situ Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, lalu ditutup dengan sebuah harapan la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka puasa adalah jalan menuju takwa. Puasa adalah jalan menuju takwa. Lalu pertanyaannya, puasa yang seperti apa? Puasa yang bagaimana yang akan mengantarkan kita pada derajat takwa? Di bulan Ramadan ini banyak orang yang berpuasa, nanti setelah Ramadan kembali berbuat dosa. Atau jangan
menunggu setelah Ramadan, pas Ramadan saja banyak yang berbuat dosa. Ramadan ikut puasa, tetapi masih di bulan Ramadan dan nanti lanjut setelah Ramadan, mereka tetap kembali berbuat maksiat. Lalu bagaimana dengan firman Allah tadi? Katanya puasa diwajibkan supaya kalian bertakwa. Orang-orang ini sudah menapaki jalan puasa, tetapi kenapa tidak pernah sampai pada derajat takwa? Jadi ada yang salah di sini. Yang salah apanya kira-kira? Nah, maka sebagian ulama menerangkan kepada kita bahwa puasa itu ada 3 tingkatan. Atau dengan bahasa lain, puasa itu ada 3 levelnya. Dengan bahasa yang masing-masing lah ya. Biar Bapak Ibu gampang memahami, ada puasa level 1, level 2, dan level 3. Tingkatan pertama, kedua, dan ketiga. Kalau ingin sampai pada derajat takwa, maka setidaknya puasa kita harus sampai pada level kedua. Kalau puasa kita hanya atau masih di level 1, maka sampai kapanpun kita hanya akan berputar-putar di situ terus. Ketemu Ramadan puasa, habis itu maksiat lagi. Ramadan puasa, maksiat lagi. Level 1, tidak pernah sampai pada derajat takwa. Kita gak usah mikir level 3, kejauhan. Tapi jangan di level 1 terus. Maksud kita puasa bertahun-tahun selamanya kelas 1, jangan. Harus naik ke level 2, karena minimal di level 2 inilah yang akan menghantarkan kita pada derajat takwa. Nah, level 1 itu apa? Puasa tingkatan pertama maknanya adalah al-imsaku 'anil muftirah. Menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Fokus orang yang puasanya di level 1 adalah bagaimana supaya puasanya tidak batal sehingga tidak perlu mengganti di hari yang lain. Saya beri contoh gini, kalau Bapak lagi puasa Ramadan lalu melakukan KDRT, misalnya menendang istri sampai istri kesakitan, itu puasanya batal atau tidak? Tidak. Kata siapa yang batal? Ketawa gak pernah ngaji fikih. Gak ada. Coba Bapak ngaji fikih manapun gak ada. Menendang istri puasa batal, gak ada. Istri misalnya pas puasa Ramadan berani membentak suami, batal gak puasanya? Tidak batal. Tetapi mana ada istri berani membentak apa? Suami. Kalau suami diam saja dibentak istrinya, lampah. Tidak ada. Ada orang puasa Ramadan, dia korupsi, batal. Tidak batal. Itu puasa orang level 1. Puasa mencaci maki orang lain, puasa berkata kasar, puasa melakukan kemaksiatan, bagi mereka tidak batal. Karena memang itu semua tidak termasuk perkara-perkara yang membatalkan puasa. Pembatal puasa hanya ada 9. Bapak ngaji di kitab fikih, pembatal puasa itu hanya ada 9 ini saja. Selebihnya tidak ada. Apa 9 itu? 1. Makan, minum. Udah macet di 2. Lah gimana? Jangan-jangan puasa Bapak Ibu sudah batal tapi nggak sadar. Wah ada 9, tahunya cuma 2. Ini bahaya. Makan minum itu contoh. Nah kaidahnya yang pertama, pembatal puasa itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh
apapun itu, bisa makanan, bisa minuman, bisa obat-obatan, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui salah satu dari 5 lubang. Ini batal. 5 lubang itu mana saja? Mulut, hidung, telinga, kemaluan bagian depan, sama dubur bagian belakang. Bapak pegang tahu goreng, dimasukkan ke mulut, ditelan, batal. Jelas deh, tanpa ada ragu-ragu. Bapak Ibu melakukan gurah melalui hidung misalnya, memasukkan cairan khusus ke dalam hidung, kemudian nanti keluar lendir-lendir, itu membatalkan puasa. Memakai tetes telinga, batal puasa. Misalnya mohon maaf, ada Bapak Ibu yang sakit ambeien, lalu pengobatannya dengan memasukkan kapsul melalui lubang dubur, itu membatalkan puasa. Karena masuk atau memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui salah satu dari 5 lubang, itu batal. Kalau menelan ludah, batal atau tidak? Batal atau tidak? Tergantung, Pak. Tidak batal kalau terpenuhi 3 syarat. Ini dibahas. Tidak asal menelan ludah batal atau tidak, enggak semudah itu. Tidak batal kalau memenuhi 3 syarat. 1, yang ditelan ludah sendiri. Ya, kalau ludah orang lain berarti enggak. Ya barangkali ada yang hobinya begitu ya. Terkadang tidak sengaja. Kita lagi ngobrol berhadapan misalnya. Udahlah, bayangkan sendiri. Itu cara pertama. Yang kedua, ludah itu belum berpindah tempat. Tempat ludah di mana? Di mulut kita. Kalau ludah itu sempat berpindah tempat, misalnya ludah ditampung di gelas, bisa taruh di kulkas, biar dingin. Terus ini kan ludah bapak sendiri kan, dikembalikan ke tempat asalnya, ditelan, itu batal, karena sudah pindah tempat. Yang ketiga, ludah itu tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Ludah di mulut bapak dikumpulkan, dikasih setetes sirup misalnya, biar berasa, itu batal. 1 itu. Yang kedua, pembatal puasa itu muntah yang disengaja. Sengaja memasukkan jari ke kerongkongan supaya muntah ketika puasa, itu batal puasa. Yang ketiga, hubungan suami istri, jadi yang paling berat kafarnya. Yang keempat, mengeluarkan mani dengan sengaja. Enggak usah dibahas ini. Yang kelima, zawalul aqli, hilang akal karena pingsan barangkali, karena mabuk misalnya. Dia sahur, pas sahur minum minuman yang beralkohol. Begitu sudah masuk waktu subuh dia dalam keadaan teret, nah itu batal puasa. Kemudian yang keenam, murtad, pindah agama. 7, 8, 9 ini khusus bagi perempuan, haid, nifas, dan melahirkan. Inilah 9 hal yang membatalkan puasa. Selebihnya bukan pembatal puasa. Pas puasa misuh-misuh batal tidak? Tidak, level 1. Pas puasa nyuri sendal temannya batal tidak? Tidak batal. Tuh, adik-adik nggak batal. Level 1. Nah, orang yang puasanya di level 1 fokusnya hanya pada 9 hal tadi saja. Yang penting puasaku tidak batal sehingga nanti aku tidak perlu mengganti di hari yang lain. Nah, orang yang seperti ini itu nggak akan pernah sampai pada derajat takwa. Ya puasanya di situ saja sudah muter-muter. Setiap tahun puasa, lalu maksiat lagi. Setiap tahun puasa, maksiat lagi. Ini kalau puasanya level 1. Nah, kemudian kalau pengen sampai pada derajat takwa naik ke level 2.
Nah, level 2 ini maknanya adalah al-imsaku 'anil nafs. Menahan hawa nafsu. Jadi bukan hanya sekedar menahan makan dan minum saja, melainkan kita menahan nafsu yang bergejolak di dalam diri kita, yang dikenal dengan nama nafsu ammarah bisu. Nafsu yang mendorong kita, membisiki kita, mengajak kita untuk berbuat maksiat. Itu yang harus kita kendalikan. Dan inilah hakikat puasa yang sesungguhnya. Ketika kita puasa, pengen mencaci maki, pengen marah-marah, hati sudah panas, sudah pengen meluapkan seluruh amarah. Terus sadar dia aku lagi puasa. Kalau dia berusaha mengendalikan nafsu itu puasa level kedua. Maka kalau orang puasanya sudah level 2, ketika dia mencuri misalnya, dia sadar puasanya sudah batal. Ini kita nggak lagi turun ke level 1. Orang yang berusaha mencapai level 2 di dalam puasanya, ketika dia melakukan kemaksiatan, dia sadar kalau puasanya sudah batal. Kita nggak ngomong fikih, pahalanya sudah batal. Man lam yada qaula zur, kata Nabi. Siapa yang tidak bisa meninggalkan kata-kata kotor, wal amala bihi, dan perbuatan maksiat, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Nah, maka dilatih. Bukan hanya bagaimana kita tidak makan dan tidak minum, tetapi lebih bagaimana kita bisa mengendalikan dan mengontrol nafsu kita ini. Nafsu yang baik saja, yang halal saja, itu harus kita kontrol supaya tidak berlebihan. Pas tadi azan maghrib, kita pengen makan. Nafsu makan itu halal atau tidak? Halal. Yang halal saja harus kita kendalikan. Jangan sampai berlebihan. Jangan sampai dari subuh sampai maghrib kita mengendalikan nafsu. Begitu azan maghrib, kita sekarang dikendalikan oleh hawa nafsu. Ini akan gagal puasanya. Makanya kalau buka puasa, Bapak Ibu jangan kalah. Jangan semua yang dihidangkan terus dihabiskan seketika. Pelan-pelan saja, satu-satu semuanya. Tahu satu, tempe satu. Itu lebih apa? Daripada dua-dua kan? Satu-satu lebih apa? Itu puasa level. Nah, ketika kita mampu menahan hawa nafsu, maka nafsu itu tidak lagi menjadi penghalang seseorang dari takwa. Sekarang takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Salah satu penghalang terbesar dari kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan itu, ya hawa nafsu kita sendiri. Maka ketika nafsu berhasil ditundukkan, berhasil diredam, maka nafsu ini tidak akan lagi menjadi penghalang kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah puasa level 2. Setidaknya naik kelas, Pak, jangan di level 1 terus. Kita berusaha agar puasa kita sampai di level 2. Yang level 3 ini terlalu jauh untuk kita kejar. Mending gak usah tahu dulu. Itu saja yang kita pahami pada pelajaran ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.